Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan semuanya. Hari ini saya ingin sharing tentang materi pelatihan untuk Pilot Wave. Nah, di sini saya akan membuat videonya secara bertahap, ya. Mengenal dari mulai kita mengenal gelombang Pilot Wave, impulsif korektif, terus si support resisten, trend line, jenis gelombang impulsif, jenis gelombang korektif, terus channel, terus trend line, dan sebagainya. Nah, kita akan mempelajari itu secara bertahap. Oke. Nah, malam ini saya akan mengawali materinya dengan membahas gelombang impulsif dan korektif. Oke, kita langsung saja ke ilustrasi, dan saya akan membuat ilustrasi sederhana saja. Bagaimana sih gelombang impulsif dan korektif itu? Oke, kita langsung check it out. Oke, kawan-kawan, apa aja sih yang kita akan bahas di materi pelatihan? Dan ini nanti akan saya buat videonya secara bertahap, ya. Yang pertama kita akan mengenal gelombang impulsif dan korektif. Yang kedua, support resisten. Yang ketiga, baru nanti kita kenal gelombang dalam gelombang. Yang keempat, jenis gelombang impulsif. Yang kelima, mengenal trend line dan channel. Ini menjadi satu paket pembahasan. Jadi saya akan membuat dua paket pembahasan ini, tapi setiap satu materi ini akan saya bahas tersendiri dengan satu video. Gitu. Pada tahap kedua nanti adalah jenis gelombang korektif, fungsi indikator sama skalator, money management, psikologi trading, price action, dan fibo musang terakhir. Oke. Nah, ini akan saya bahas pada tahap yang kedua. Oke, kita akan langsung mengenal gelombang impulsif dan korektif. Oke. Nah, ini komputernya agak sedikit lelet, kawan-kawan. Oke, kita mulai. Yang pertama itu kita kenal adalah gelombang 1, ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kita bicara gelombang impulsif itu adalah gelombang tren yang terdiri dari gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan gelombang impulsif. Jadi sebenarnya gelombang impulsif itu gelombang yang terdiri dari 5 gelombang, ya. Jadi struktur gelombang impulsif itu gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan bahas rule-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke gelombang koreksi. Oke. Rule yang pertama, ya. Ini saya catat di sini saja langsung. Ini rule yang pertama, kawan-kawan. Oke. Rule oke. Rule gelombang Elliott, ya. Yang pertama harus ada, ya, salah satu yang terpanjang. Oke. Gelombang 1 yang terpanjang. Nah, ini bisa gelombang 1 atau gelombang 3 atau gelombang 5. Salah satunya harus ada. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah gelombang yang terpanjang adalah ya, gelombang yang terpanjang adalah gelombang 3. Kita lihat sini gelombang 3. Terpanjang. Oh, ini masih merah. Tadi dulu.
Oke, ini gelombang terpanjang, ya. Ini gelombang terpanjang. Itu yang pertama. Oke, rule yang pertama. Sekarang kita rule yang kedua. Oke, rule yang kedua adalah akhir gelombang 2 tidak boleh melewati awal gelombang 1. Oke, mana tuh akhir gelombang? Oke, ini saya warnanya hitam aja. Mana yang terkategori akhir gelombang 2? Akhir gelombang 2. Nah, kalau kita lihat di sini akhir gelombang 2, itu di sini kawan-kawan ya. Ini akhir gelombang 2. Nah, sementara awal gelombang 1 itu di sini. Nah, jadi persyaratan gelombang 2 ini tidak boleh melewati awal dari gelombang 1. Kalau seandainya nanti gelombang 2 turun sampai ke sini, ya, berarti ini bukan gelombang 1. Ya. Berarti gelombang 1 ini invalid. Ya. Kalau ini sampai ke sini, ini gelombang ini invalid. Yes. Ya. Ini gelombang ini invalid jadinya. Kalau seandainya dia mampu akhir gelombang 2 ini break ya dari awal gelombang 1 ini. Nih. Paham ya? Jadi ini nggak valid. Berarti ini bukan gelombang 1 dan bukan gelombang 2. Ya. Dan ini bukan gelombang 1 dan bukan gelombang 2. Nah, berarti kita harus melakukan review kembali gelombang yang kita hitung. Pasti akan terjadi kesalahan. Ini rule nomor gelombang nomor 2. Jadi, ketika akhir gelombang 2 ini melewati awal dari gelombang 1, berarti ini bukan gelombang 2. Dan ini bukan gelombang 1. Jadi, gelombang 2, 1 dan 2 ini invalid. Nah, toleransi akhir daripada gelombang 1, 2 itu adalah sejajar. Sejajar dengan akhir awal gelombang 1. Kalau dia sejajar seperti ini berarti membentuk pola double bottom. Ya, pola double bottom. Oke, sekarang kita kembali ke rule awal ya. Kita kembali ke rule awal. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Kita kembali ke rule awal. Oke. Berarti ini gelombang 1, 2. Nah, rule nomor 3, ya, paham ya tadi ya, gelombang ini. Toleransi terakhir sampai awal gelombang ini. Kalau dia break shadow-nya atau ya shadow-nya, apalagi bodinya ya. Oke, sekarang rule nomor 3. Oke. Rule nomor 3, gelombang 3 tidak pernah menjadi gelombang terpendek. Artinya bahwa gelombang 3 selalu menjadi gelombang terpanjang. Nah ini, makanya rata-rata trader electricity itu adalah trade ini di gelombang 3 sebenarnya. Karena gelombang 3 itu selalu menjadi favorit gelombang terpanjang. Nanti kita bisa lihatlah di live market ya pada analisa-analisa saya. Oke. Nah, ini gelombang 3 ini selalu menjadi gelombang terpanjang. Ya. Selalu menjadi gelombang terpanjang. Jarang menjadi gelombang terpendek. Ini tadi oke.
jarang menjadi gelombang terpendek. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nanti kita akan lihat pasti salah satu dari gelombang ini ada menjadi gelombang terpendek nanti ya. Nah, nanti kita lihat. Berarti kalau kita bicara gelombang 3 tidak pernah menjadi yang terpendek, berarti salah satu dari gelombang 1 atau gelombang 5 ini pasti harus ada yang menjadi gelombang terpendek. Atau paling tidak gelombang 1 dan gelombang 5 ini panjangnya sama. Panjangnya sama. Ya. Oke, ini rule nomor 3. Oke, sekarang kita kembali lagi rule nomor 4. Oke, rule nomor 4. Apa tuh rule nomor 4 ya? Akhir gelombang 4 tidak boleh melewati awal akhir gelombang 1. Ya. Nah, akhir gelombang 1 tuh adanya di sini. Ya, bentar. Yes. Akhir gelombang 1 tuh adanya di sini. Jadi batas akhir gelombang 4 ini turun, ya, itu di sini kawan-kawan. Batas akhirnya. Nah, kalau seandainya nanti gelombang 4 ini turunnya melebihi dari ini, ya, berarti bukan gelombang 4. Berarti bukan gelombang 4. Namun, nah, ada namunnya. Selama kita meyakini bahwa ini adalah gelombang impulsif, dan harga gelombang 4 ini breakout dari akhir gelombang 1, secara hukum Elliott wave itu udah invalid gelombang 4-nya. Tetapi ada pola market yang terbentuk ketika terjadi pelanggaran. Toleransi akhir daripada pergerakan gelombang 4 ya, untuk pembentukan pola market itu adalah akhir gelombang 2. Kalau harga break sampai ke sini, berarti ini benar-benar bukan gelombang 4. Otomatis ini akan menjadi gelombang A, B, C. Ya. Kalau seandainya nih dia breakout gelombang 4 ini akhir daripada gelombang 2. Toleransinya udah tidak ada. Selama dia berada di antara awal gelombang 1, akhir gelombang 1 dan akhir gelombang 2, itu masih ditoleransi. Berarti ada pola market yang terbentuk. Ya. Jadi yang namanya landing diagonal dan ending diagonal itu terbentuk ketika terjadi pelanggaran rule nomor 4. Itu akhir gelombang 4 breakout atau melanggar hukum Elliott wave nomor 4. Oke. Paham ya? Oke, saya kembalikan lagi ke pembahasan utama. Nah, ketika harga mampu hanya tertahan di akhir gelombang 1 ini, berarti pola gelombang 4 itu valid. Ya, berarti itu impulsif murni. Oke. Sementara rule gelombang nomor 5 tidak ada. Ya. Nomor 5, nomor 1 tidak ada. Oke. Ini toleransi akhir ya, toleransi akhir daripada gelombang 4. Ini saya hapus. Oke. Nah, inilah merupakan gelombang impulsif, kawan-kawan ya. Ini merupakan gelombang impulsif. Ini saya pindahkan ke sini aja. Oke. Nah, rule-nya berarti ada 4. Masih ada satu lagi rule-nya sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan. Oke. Nah, yang menjadi apa karakteristik gelombang impulsif itu adalah gelombang 3 ini selalu menjadi gelombang yang terpanjang, tidak pernah menjadi terpendek. Nah, pembahasan ini nanti akan kita bahas pada materi jenis gelombang impulsif ya, supaya kita tidak tahu nanti mana aja sih, karena rule nomor 1 ini harus ada salah satu yang terpanjang. Gelombang impulsif itu harus ada salah satu yang terpanjang. Bisa gelombang 1 panjang. Kalau gelombang 1 panjang berarti gelombang 5 yang pendek. Kalau gelombang 5 terpanjang, gelombang 1-nya yang terpendek. Gelombang 3 tidak pernah menjadi terpendek. Ya. Nah, always
Gelombang 3 itu selalu menjadi gelombang yang terpanjang. Oke, ini adalah merupakan gelombang impulsif. Jadi ini adalah gelombang impulsif. Oke, ini impulsif namanya. Ya, ini gelombang impulsif. Ini impulsif wave. Nah, impulsif wave. Oke. Oke, ini gelombang impulsif. Nah, sekarang kita akan bahas gelombang keduanya adalah korektif. Ya. Nah, gelombang korektif ini terkait dengan hukum Elliott wave nomor 5. Ya. Akhir gelombang A tidak boleh melewati awal gelombang 1. Oke, tidak boleh melewati awal gelombang 1. Akhir gelombang 1. Nah, akhir gelombang satunya di mana? Ini. Ya, akhir gelombang 1 ini saya lanjutkan. Nah, ini merupakan akhir gelombang 1. Saya kasih warna yang berbeda aja. Biar lebih enak dilihat. Saya kasih warna hijau. Oke, ini gelombang akhir gelombang 1. Jadi gelombang A ini ya berdasarkan hukum Elliott wave nomor 5. Ini saya simpan di sini aja. Oke. 5 ya. Akhir gelombang A tidak boleh melewati akhir gelombang 1. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, ini akhir gelombang A. Jadi ini gelombang A. Oke. Tidak boleh melewati akhir gelombang 1. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi? Katakanlah dia break sampai ke sini. Apa yang terjadi? Ya. Berarti gelombang koreksinya mono wave. Ya. Langsung akan menjadi tren di sini langsung naik. Ya. Kalau seandainya terjadi pelanggaran. Ya. Oke, kita kembalikan dulu ke tren pembahasannya. Nah, gimana dengan gelombang B? Nah, gelombang B. Kita bicara gelombang B sekarang. Gelombang B juga sama, ya. Gelombang B ini berlaku hukum Elliott wave nomor 2. Akhir gelombang A itu tidak boleh melewati akhir awal gelombang 5. Nah, awal gelombang 5 di sini, ya. Awal gelombang 5 di sini. Ini saya perkecil dulu. Oke, kita biar enak lihatnya. Nah, dia. Nah, ini gelombang B. Ya. Nah, gelombang C tidak mesti berlaku hukum Elliott wave nomor 3. Kenapa? Karena belum tentu harga ini akan turun sampai ke bawah sini. Ya. Nah, ini adalah gelombang C di sini. Jadi, berlakunya hukum gelombang C nanti juga akan tetap disesuaikan dengan pola market di gelombang koreksi. Nanti kita akan bahasnya pada materi jenis daripada gelombang koreksi. Nah, inilah gelombang koreksi. Jadi, formasi gelombang Elliott wave itu adalah gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ya. Oke. Nah, inilah disebut dengan gelombang korektif. Oke.
corrective wave, impulsive wave, corrective wave. Nah ini. Jadi mana gelombang impulsif, mana gelombang korrektif, inilah hukum dasar daripada Elliott wave itu. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Jadi cukup sederhana. Jadi gelombang impulsif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, gelombang korektif 1, 2, 3, 4. Inilah yang disebut dengan Elliott wave. Nah, kalau kita praktekkan, nanti kita akan bahas di dalam live market ya. Kalau kita praktekkan di dalam live market, penerapannya akan seperti ini kawan-kawan ya. Penerapan akan seperti ini. Nah, ini 5 gelombang 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Nah, inilah gelombang impulsif nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sebenarnya rangkaian gelombang impulsif itu sebenarnya cuma gelombang 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Cuman karena di dalam rangkaian gelombang impulsif itu ada gelombang 2 dan 4, makanya itulah merupakan rangkaian daripada Elliott wave. Jadi Elliott wave itu adalah rangkaian dari gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Jadi kalau bicara gelombang impulsif ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini udah selesai. Ya. Ini udah selesai. Ini gelombang impulsif udah nih. Nah, kalau kita bicara sebuah tren pada gelombang besar juga dibentuk oleh tren gelombang Elliott wave pada time frame kecil. Jadi kalau seandainya ini adalah berada di time frame H1, berarti di time frame H4 itu baru gelombang 1. Ya, gelombang 1 nih. 1, 2. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Kita kalau bicara di sini juga sama nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah rangkaian daripada gelombang impulsif. Jadi, satu gelombang impulsif itu dibentuk oleh 5 gelombang di dalamnya. Satu gelombang korektif dibentuk oleh 3 gelombang di dalamnya. Jadi, gelombang 1 impulsif, gelombang 2 korektif, gelombang 3 impulsif, gelombang 4 korektif, gelombang 5 impulsif. Inilah rangkaian daripada gelombang Elliott wave. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya di materi sebelumnya saya pernah sampaikan, satu gelombang impulsif dibentuk oleh 5 gelombang. Apabila satu gelombang impulsif ada di time frame H4 atau daily, maka di H4 dibentuk oleh 5 gelombang. Nah, pada time frame H1 dibentuk oleh 21 gelombang. Nah, bagaimana 21 gelombang? 5, 3, 5, 3, 5. 21 gelombang. Ya. Makanya gelombang korektif itu sebenarnya ya ABC. ABC aja udah cukup selesai sebenarnya. Di sini di dalam rangkaian gelombang impulsif 1, 2, 3, 4, 5 ini udah ada di dalamnya gelombang korektif. Makanya gelombang Elliott wave itu udah gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ini selesai gelombang impulsifnya. Ya. Jadi disebut dengan Elliott wave itu adalah gelombang 1, 2. Ya. Gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Nah, kalau satu rangkaian impulsif, kalau kamu lihat ya, pada time frame misalkan ini adalah H1, maka di M30 atau M15 ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini juga sama. Akan membentuk gelombang impulsif. Ini gelombang impulsif juga. Nah, ini gelombang impulsif. Satu rangkaian ini gelombang impulsif. Ya. 1, 2, gelombang impulsif. 3, 4, gelombang impulsif. Nah, 5 juga dia berdiri sendiri jadinya. Kenapa? Karena ada gelombang A di sini. Pasti akan terjadi pembalikan arah secara tren utama. Jadi 2 susunan nih 1, 2, 3, 4. 5 ini merupakan ending daripada sebuah tren. Oke, nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konsep gelombang impulsif dan korektif ini bisa dipahami dan jangan lupa diingat terus ya hukum Elliott wave ini karena
ini akan berlaku pada setiap kali kita melakukan analisa. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan-kawan, nah itu tadi yang bisa saya sampaikan bahwa kesimpulan daripada gelombang impulsif itu adalah satu gelombang impulsif dibentuk, kesimpulan daripada gelombang Elliott wave itu adalah satu gelombang impulsif dibentuk oleh 5 gelombang, satu gelombang korektif dibentuk oleh 3 gelombang. Nah, mana sih yang termasuk kategori gelombang impulsif dan korektif? Gelombang impulsif itu gelombang 1, 3, dan 5. Gelombang korektif adalah gelombang 2 dan 4. Jadi sebenarnya rangkaian gelombang impulsif arah Elliott wave itu adalah gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasa itulah merupakan gelombang impulsif. Nah, kita bisa melihat itu pada setiap time frame. Kalau kita menghitung time frame M15 1 2 3 4 5 ABC, berarti itu baru satu gelombang rangkaian gelombang Elliott wave yang berada di time frame H1. Ya. Begitu juga sebaliknya. Gelombang 1 2 3 4 5 ABC di time frame H1 itu baru membentuk satu rangkaian gelombang impulsif yang ada di time frame H4. Ya, nah itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi